Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, tabibun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita di siang hari ini. Terima kasih Ibu Bapak yang sempat hadir untuk acara menyebarkan pemahaman dan menerapkan pengalaman budaya positif, yaitu oleh saya Iis Nurlaila, CGP Angkatan 11, UPTD SMP Negeri 1 Waibungur. Kedua kalinya sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana Ibu Bapak, masih semangat? Biar tambah semangat, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya biar tambah semangat. Nanti ketika saya bilang tepuk semangat, tangannya ke atas ya Bu, ke samping boleh, luapkan biar tambah semangat lagi. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Ya, setelah semangat, saya di sini ada pertanyaan. Tulislah satu contoh budaya positif yang sering kita lakukan di sekolah.
punya kertas not, saya bagi satu persatu. Nanti ibu maju ke depan, dituliskan apa itu contoh budaya positif yang sering kita lakukan di sekolah, ya Bu, Pak? Ya, Bu. Silakan Bapak Ibu ditulis contoh budaya positif yang sering kita lakukan di sekolah. Setelah selesai menulis, lalu ditempel ke depan. Pak Jainal sudah selesai? Belum, Bu, masih nulis. Ya, yang sudah selesai boleh maju. Sudah selesai semua? Ya, kalau sudah selesai semua, saya meminta perwakilan satu orang untuk membaca, yaitu contoh budaya positif yang sering kita lakukan di sekolah. Pak Jainal, silakan. Saya minta tolong bantuannya untuk maju ke depan membacakan. Oke, mohon izin Bapak Ibu semuanya. Di sini saya akan membacakan terkait contoh budaya positif yang sering kita lakukan di sekolah. Yang pertama, sebelum belajar membaca surat pendek, ya surat-surat pendek, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua, disiplin dan sopan. Ya, maknanya luas, disiplin, bajunya dimasukkan, sopan terhadap guru. Kemudian yang ketiga, buang sampah pada tempatnya. Yang keempat, kreatif saat belajar. Yang lima, siswa mempunyai kemampuan yang unik. Ya, jadi semua siswa itu pintar, ya, nggak ada yang bodoh. Mereka punya kemampuan masing-masing di bidangnya masing-masing. Kemudian pendidikan karakter dengan membentuk siswa dengan pembelajaran menarik. Kemudian selanjutnya pembelajaran kebutuhan siswa dan pembentukan karakter. Kemudian yang terakhir, sudah selesai. Jadi itu terkait contoh budaya positif yang sering kita dilakukan di sekolah. Terima kasih.
Terima kasih kepada Bapak Jenal yang sudah membacakan hasil dari teman-teman mengenai contoh budaya positif yang sering kita lakukan di sekolah. Ya, selanjutnya Ibu, Bapak, di sini ada konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, yaitu nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, posisi kontrol manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di sini Bapak Ibu yang asing bagi Bapak Ibu itu dari 8 konsep inti budaya positif itu yang mana? Segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Sebenarnya Bapak Ibu selama ini Bapak Ibu itu sudah menerapkan segitiga restitusi. Tapi Bapak Ibu tidak tahu kalau itu memang segitiga restitusi. Nanti saya beri videonya, nanti saya akan jelaskan ya Bapak Ibu agar Bapak Ibu memahami. Selama ini ternyata Bapak Ibu sudah menerapkan yaitu segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam diri peserta didik diperlukan proses pembelajaran dengan paradigma baru sesuai dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang mana peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua apa Bapak Ibu? Mandiri. Selanjutnya bernalar kritis. Selanjutnya kreatif dan bergotong royong. Bapak Ibu, yang terakhir Bapak Ibu masih ada berkebinekaan global. Profil pelajar Pancasila yang sering sekali Bapak Ibu lakukan di sekolah itu apa? Gotong royong, terus Gotong royong, iya. Sering sekali ya Bapak Ibu gotong royong itu selalu kita terapkan karena dengan bergotong royong itu banyak makna di dalamnya. Bergotong royong juga bisa menguatkan siswa satu sama lainnya Bapak Ibu. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif sangatlah efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di sini ada
Yang berikutnya, stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, teori kontrolnya. Hal Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi di sini hanya Anda, bukan orang lain yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, teori kontrolnya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, stimulus respon, pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, stimulus respon, model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan murid tanpa adanya baik imbalan atau reward, ancaman atau hukuman terhadap mereka. Sebagai seorang pendidik, kita memiliki tujuan agar peserta didik memiliki disiplin dalam diri mereka sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal serta memiliki motivasi intrinsik dalam diri mereka dalam melakukan suatu tindakan ke arah yang lebih baik. Di sini ada nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai kebajikan merupakan nilai yang telah disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Berikut adalah contoh dari nilai kebajikan. Yang pertama, profil belajar Pancasila. Yang kedua, Bino Primaries Program, toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, percaya diri. Yang terakhir yaitu keterampilan hidup. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan manusia memiliki tujuan, yaitu tertentu untuk memenuhi kebutuhannya, yang dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kebutuhan dasar manusia adalah suatu yang kita upayakan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan demi keberlangsungan hidup. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, yaitu kebutuhan primer, sandang pangan, penguasaan, memimpin, berprestasi, kasih sayang, rasa ingin diterima,
dipedulikan, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan untuk mencoba hal baru, kesenangan, humoris, antusias, tertawa. Motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari tindak nyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri mereka sendiri terhadap nilai-nilai yang mereka yakini. Penjelasan di sini hukuman yaitu tindak tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, peserta didik tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa hukuman baik secara fisik maupun psikis. Konsekuensi yang pertama terencana dan telah disepakati bersama sebelumnya sesuai dengan peraturan yang ada. Yang nomor dua, peserta didik tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru terkesan selalu memantau peserta didik. Restitusi, suatu proses menciptakan kondisi yang nyaman bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Yang nomor duanya, proses kolaborasi yang baik yang mengajarkan peserta didik untuk mencari solusi sendiri terhadap permasalahan yang ada. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, 5. Manajer. Bapak Ibu, di sini saya mempunyai contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Untuk kasusnya itu siswa ribut saat upacara bendera berlangsung. Seringnya Bapak Ibu kita hadapi di setiap hari Senin, ketika kita melakukan upacara pasti ada kasus seperti ini, yaitu siswa ribut saat upacara bendera berlangsung. Untuk yang penghukumnya, mungkin adanya sedikit keras ya Bu. Hormat bendera selama 30 menit. Nah itu penghukum. Sedangkan pembuat merasa bersalah yaitu sudah kelima kalinya Ibu mengingatkan kalian. Kenapa kalian tetap saja mengecewakan Ibu nak? Untuk yang manajer, apakah kamu tahu nak kesalahan apa yang telah kamu lakukan? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu nak? Nah di sini Ibu saya mempunyai ada 5 pertanyaan. Posisi kontrol apakah aku? Posisi kontrol apakah aku? Yang nomor 1, saya mengecewakan. Maaf, saya kecewa sekali dengan
sikap kamu nak. Yang nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang nomor 3, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nomor 4, ayo lakukan demi ibu ya nak. Yang kelima, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakannya. Posisi kontrolnya ada di mana? Di sini saya mempunyai kertas not. Nanti ibu tulis posisi kontrol pertama itu apa, posisi kontrol kedua itu apa, ketiga apa, keempat dan kelima itu apa. Posisi kontrol apakah aku? Di sini ada 5. Sudah belum Ibu? Yang sudah silakan ditempel di depan.
Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk 1, 2, 3 kali. Gimana Ibu? Itu sama saja dengan kita berlatih otot-otot motorik mulut. Dari kita ngantuk, kita bisa ketawa ya Ibu. Tambah semangat toh? Ya. Ya, Bapak Ibu, di sini saya mempunyai contoh video yaitu posisi kontrol guru. Silakan disimak dan diperhatikan videonya Bapak Ibu. Mungkin selama ini Bapak Ibu sudah pernah menerapkannya selama ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. apa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Apa Ibu? Wah, sudah jam berapa ini nak? Lambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa mengucapkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak ngasih kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Kan? Bisa Bu. Ya sudah sana ke sekolah, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada sengaja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren
ibu saya. Baik, tadi yang mengingatkan anak adalah Kak Emma dan kamu ya. Kira-kira akan mulai saya alarm kapan nih Karen? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Karen akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu, tadi kan Bapak Ibu sudah melihat sebuah video ya. Di situ ada 5 posisi kontrol. Saya mau tanya nih sama Bapak Ibu, selama ini yang Bapak Ibu lakukan dari 5 posisi kontrol itu apa? Sebagai apa selama ini Bapak Ibu? Teman? Penghukum? Ada lagi? Manajer? Iya, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menyaksikan sebuah video tadi, yang paling baik untuk anak-anak kita yaitu ada di posisi kontrol manager. Bapak Ibu bisa melihat di sini, ketika Bapak Ibu melakukan sesuatu atau 5 posisi kontrol itu akan ada dampaknya. Yang kita cari yaitu dampaknya yang lebih baik. Selama ini kan Bapak Ibu menggunakan 5 posisi kontrol itu ada yang penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, ya toh Bapak Ibu? Ya. Di sini saya akan menjelaskan dampaknya agar besok ke depannya setelah Bapak Ibu melihat video ini, terus kita belajar tentang budaya positif, Bapak Ibu bisa merubahnya menjadi manajer. Ya Bapak Ibu, di sini ada penghukum. Bapak Ibu dilihat ada dampaknya. Anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Ini dampak kita selalu menghukum anak. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Dampaknya membuat siswa merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri. Yang ketiga yaitu teman. Dampaknya murid bergantung pada satu orang dan membuat siswa tidak mandiri. Sedangkan pemantau dampaknya yaitu
menghitung hadiah atau hukuman yang diberikan tanpa melihat kebajikan, tidak memenuhi mandiri. Sedangkan manajer dampaknya murid mandiri, pede memecahkan masalah sendiri. Jadi setelah ibu bapak melihat sebuah video dan mengetahui budaya positif, 5 posisi kontrol, besok lagi bapak ibu bisa menerapkan sebagai manajer ya bapak ibu. Di sini ada keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa disebut keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Bapak Ibu tahu keyakinan kelas? Peraturan, kesepakatan, iya betul yang dibilang Ibu Desi. Ibu Dewi, oh iya Ibu Dewi, betul. Keyakinan itu sama dengan kesepakatan kelas, dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, bersifat universal atau umum ya. Jadi dibuat oleh semua, bisa guru dan siswa bekerja sama, berkolaborasi, membuat kesepakatan, disepakati bersama. Sedangkan peraturan biasanya dibuat oleh guru, bersifat satu arah. Ya, di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Yang nomor 1 yaitu bersifat abstrak, 2 berupa pernyataan nilai-nilai kebajikan universal, yang ketiga menggunakan kalimat yang positif, yang keempat diusahakan tidak lebih dari 3 sampai 7 pernyataan agar mudah diingat. Yang dimaksud yaitu diusahakan tidak lebih dari 3 sampai 7 pernyataan, yaitu biar anak-anak itu mudah mengingat. Mengingat apa? Keyakinan kelas. Kalau kita membuat keyakinan kelas 10, 20, nanti anak bukannya mentaati, malah mereka lupa. Apa itu keyakinan kelas saya? Saya malah lupa, saking banyaknya ya Ibu. Jadi lebih baik keyakinan kelas itu bisa 7 saja ya. Selanjutnya melibatkan semua warga kelas. Jadi semua berpartisipasi, berkolaborasi, membuat keyakinan kelas, disesuaikan dengan kondisi di lingkungan sekolah agar mudah diterapkan. Dipajangnya Ibu, dilihat, dipajangnya itu di dinding kelas. Kenapa? Agar mudah diingat, dipahami dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi untuk keyakinan kelas itu disimpan, ditempel di tembok, di dinding yang semua bisa melihat. Ya, jangan di belakang pintu, jangan di belakang jendela ya Ibu Bapak. Ditaruhnya yaitu di dinding yang bisa dilihat oleh seluruh anak di kelas dan seluruh guru yang masuk ke kelasnya. Segitiga restitusi. Ini Ibu, segitiga restitusi yang tadi pertama saya tanyakan, Ibu Bapak menanyakan apa itu segitiga restitusi. Padahal selama ini mungkin Bapak Ibu sering melakukannya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan
dari kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan bertujuan agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Ibu bapak, di sini ada tiga segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan tindakan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nanti saya punya videonya Ibu Bapak untuk segitiga restitusi. Nanti Bapak Ibu bisa melihatnya. Ya, di sini ada langkah-langkah segitiga restitusi. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan tindakan berdasarkan prinsip berbuat kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Tindakannya di sini Bu, berbuat salah itu wajar. Pertanyaannya, berbuat salah itu wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Bapak, Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kamu pun berhak melakukan hal itu. Itu untuk menstabilkan tindakan. Nomor 2, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku manusia memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Validasi tindakannya yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu melakukan ini karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nomor 3, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip, teori kontrol kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri kita. Untuk yang menanyakan keyakinannya yaitu, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Gambaran kelas ideal menurut kamu yang seperti apa? Apa yang kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya Bapak Ibu, tadi kita sudah berbicara tentang segitiga restitusi. Di sini saya mempunyai sebuah video. Videonya yaitu Kiara tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Silakan disaksikan Ibu. Di sini saya mempunyai video.
Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah melihat video yaitu penanganan dengan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Tadi itu ada salah satu siswa saya namanya Tiara. Dia itu berantem atau marah-marah dengan temannya karena temannya itu sering menyontek. Nah dari situ saya berusaha untuk menyelesaikan masalahnya dengan segitiga restitusi, dan saya meyakinkan Tiara kalau kita mempunyai keyakinan kelas karena saling menghargai. Di situ Tiara berbaikan, alhamdulillah setelah saya menerapkan segitiga restitusi, berbaikan dengan temannya. Dari yang saya sampaikan tadi, kira-kira Bapak Ibu masih mengingatnya tidak? Saya ingin satu orang maju dulu ke depan. Bu Tika mau maju ke depan atau duduk saja Bu Tika? Baik Bu Tika, di sini ada sebuah pertanyaan yaitu 5 kebutuhan dasar. Masih ingat tidak Bu Tika? Baik, terima kasih waktunya. 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi saya ingat dari apa yang sudah Bu Iis sampaikan. Yang pertama adalah tentang bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang. Yang keempat itu kesenangan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kebebasan. Terima kasih. Baik, betul sekali. Alhamdulillah masih mengingatnya ya Bu. Pertanyaan kedua yaitu 5 posisi kontrol. Siapa ya? Bu Ika. 5 posisi kontrol. Silakan Bu. Masih mengingatnya tidak? Baik Bu, terima kasih. 5 posisi kontrol. 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Terima kasih. Baik, terima kasih. Betul sekali. Alhamdulillah Bu Ika masih mengingatnya ya. Ini yang terakhir. Saya mau yang terakhir 3 tahapan segitiga restitusi. Siapa ya? Bu Diana. Bu Diana 3 tahapan restitusi. Masih ingat tidak ya? Baik, terima kasih Bu Iis atas kesempatannya. Seperti yang Bu Iis tadi jabarkan, ada 3 tahapan dari segitiga restitusi. Untuk yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Selanjutnya, kalau ketika kita sudah menstabilkan identitasnya, kita lanjutkan, kita validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir yaitu ada menanyakan keyakinan kepada siswa. Saya rasa cukup 3 itu. Iya betul sekali. Alhamdulillah apa yang saya sampaikan hari ini Bapak Ibu masih mengingatnya. Semoga saja apa yang saya sampaikan hari ini bisa diterapkan ya Bu, Pak, di sekolah kita. Untuk kesimpulan hari ini yaitu membangun budaya positif di sekolah tidak dapat berhasil Bapak Ibu jika dilakukan hanya oleh 1 orang guru. Jadi budaya positif itu harus dilakukan atau kita harus berkolaborasi yang harmonis antara seluruh elemen yang ada di sekolah. Bisa kepala sekolah, guru, komite,
wali murid, dan peserta didik. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga materi hari ini sangat bermanfaat, bisa Bapak Ibu terapkan. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan tutur kata, dan saya juga meminta maaf telah mengganggu waktu Bapak Ibu. Saya juga terima kasih Bapak Ibu mau berpartisipasi untuk melakukan berdiskusi dalam budaya positif. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Iis Nur Laila SPD yang telah melakukan diskusi diseminasi budaya positif di UPTD SMP Negeri 1 Waibungur. Terima kasih Bu Iis, diskusi yang Ibu berikan sangat menginspirasi, terutama bagi kami seorang guru, di mana kami jadi tahu macam-macam kontrol guru, yaitu ada 5. Yang pertama guru sebagai penghukum, guru sebagai pemberi rasa bersalah, guru sebagai kontrol monitor, guru sebagai teman, dan yang terakhir yaitu guru sebagai manajer. Awalnya kami berpikiran bahwa kontrol guru yang terbaik adalah guru sebagai teman. Tapi setelah Ibu Iis Nur Laila memberikan diskusi diseminasi budaya positif kepada kami terbuka sekali wawasannya. Oh, ternyata masih ada dampak negatif kontrol guru sebagai teman, yaitu kecenderungan terhadap guru tertentu. Setelah itu, Bu Iis memberikan materi kepada kami sadar bahwa yang terbaik adalah kontrol guru sebagai manajer, yaitu kami merangsang siswa agar dapat menyelesaikan problem atau permasalahannya mereka sendiri. Terima kasih Bu Iis, sangat menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bu Iis yang telah menyampaikan materi diseminasi budaya positif di sekolah sangat menginspirasi dan sangat bermanfaat dan akan kami terapkan di sekolah kami. Terima kasih Bu Iis. Semua guru. Contohnya, Ibu kasih contoh, dilarang membuang sampah sembarangan, itu tidak boleh. Yang boleh yaitu jagalah kebersihan, paham? Nah, di sini Ibu punya kertas not, kalian ungkapkan apa yang ingin kalian tulis dalam kesepakatan kelas ini ya. Ibu bagi dulu ya. Ditulis ya.
Sudah semua? Ya, kalau sudah semua Bu Is periksa ya. Kalau nanti yang sama Bu Is ambil, terus nanti kita ambil yang berbeda. Sebentar, oh ini sama. Nanti ini hasil dari kesepakatan kita bersama. Barusan ini ada yang sama menulis tentang disiplin, saling menghargai, peduli, kebersihan, menghargai guru. Ini adalah kesepakatan kelas. Besok kita tulis ya. Ini hasil dari diskusi kita, kesepakatan kelas kita. Semua murid